Hallo alle zusammen. Guten Abend oder guten Tag, guten Morgen. So, wie geht's euch? Ich hoffe, dass ihr alles gut geht. Selamat datang di channel VBNR dan mungkin ini agak berbeda ya formatnya gitu. Jadi biasanya aku selalu membahas tentang Jerman, tapi sekarang aku mulai nih ngebahas gramatik gitu dalam bahasa Jerman. Jadi waktu aku dulu belajar bahasa Jerman secara otodidak gitu kan. Dan menurut aku tuh ini sangat penting banget nih buat teman-teman yang belajar otodidak juga. Nah, kebetulan perkenalkan dulu nih, namaku Feby dan aku sudah lebih dari 2 tahun juga mengajar bahasa Jerman dan kemarin juga aku ikut program au pair dan juga BFD gitu. Nah, di sini aku akan ngebahas salah satu pembahasan yang mungkin teman-teman tuh bingung gitu kan karena preposisi itu kan banyak banget ya dalam bahasa Jerman. Nah, di sini aku akan mencoba untuk membahas satu dulu yaitu ada prepositionen lokale atau biasanya tuh kayak tempat lah istilahnya. Nah, biasanya ini tuh ada beberapa ya, ada wo. Nah, wo ini artinya kan di mana gitu. Nah, terus ada wohin. Nah, kalau wohin ini kemana. Terus ada woher. Nah, woher ini dari mana? Nah, di sini kita lihat dulu. Jadi preposisi itu kalau dalam bahasa Inggris mungkin kayak in, at, on gitu. Tapi kalau dalam bahasa Jerman itu banyak banget. Belum lagi ada akusatif, datif, dan juga genetif. Nah, di sini aku akan kasih warna juga nih. Yang mana yang pakainya akusatif, yang mana datif, dan juga yang mana genetif. Jadi biar nanti pas di kalimatnya kalian bisa tahu nih gitu kan dia bertemunya dengan kasus apa dan seperti apa cara pakainya. Nah, yang pertama itu aku akan ada akusatif. Nah, akusatif mungkin aku akan kasih warna apa ya? Nah, kita kasih warna ini deh orange itu akusatif. Terus yang selanjutnya adalah aku kasih yaitu datif. Nah, di sini datif. Nah, datif aku kasih warna merah, jadi biar kalian bisa. Nah, terus yang terakhir itu ada genitif. Nah, mungkin genitif aku kasih warna di sini aku kasih warna biru. Tuh, jadi biar di sini genitif. Nah, jadi aku asumsikan teman-teman yang buka video ini, preposisi ini, kalian sudah belajar minimal di A2 gitu. Karena ini level A2 dan yang bakalan sering keluar juga gitu. Tapi A1 juga udah mulai keluar sebenarnya gitu. Nah, di sini kita yang pertama kita akan coba dulu dengan si wo. Nah, wo itu kan artinya di mana. Nah, jadi kita udah lihat ya. Jadi yang orange itu akusatif, merah datif, dan yang biru itu adalah genitif. So, kita akan mulai dari preposisi lokale yang pertama yaitu ada wo. Nah, di sini aku akan tulis beberapa preposisinya dan juga aku akan tulis juga nih dia pakainya itu kasus apa? Kasus datif, akusatif atau genitif. Nah, di sini yang pertama itu ada in, yang kedua ada an, ada auf, ada by, ada unter, ada über, ada for, ada hinter, ada neben, ada zwischen, ada entlang, ada entlang, dan juga gegenüber. Nah, sejujurnya semua ini biasanya bertemunya dengan datif atau kita akan kasih warna merah karena tadi kan datif itu warnanya merah. Nah, ini juga hampir semuanya warna merah, tapi hanya satu yang dia itu adalah akusatif ataupun genitif. Nah, jadi di sini entlang itu dia bisa genetif ataupun akusatif. Nah, genetif kan tadi warnanya biru ya gitu.
Terus kalau yang akusatif, nah akusatifnya berarti ini aku bagi dua nih, biar kalian bisa tahu gitu. Oh, ini pakainya adalah ini gitu. Nah, ini aku pakai warna orange. Nah, di sini semua pakainya adalah datif. Nah, cara pakainya gimana gitu? Karena ini kan banyak banget ya gitu. Dan kalau di bahasa Inggris kan mungkin cuma in, on, at gitu. Nah, di sini kita akan ambil satu contoh gitu. Jadi ini kalian boleh tulis juga. Nah, contohnya misal is been in them restaurant. Nah, jadi is been in them restaurant. Nah, ini kita ganti dengan warna merah gitu. Jadi is been in them restaurant. Nah, ini pertanyaannya nanti kalau misalnya kayak bikin pertanyaannya sudah pasti kayak wo bis du gitu. Jadi kamu ada di mana gitu. Nah, terus misalnya kalau yang lain, misal kalau auf gitu kan. Nah, biasanya kalau orang Jerman itu kayak dia tuh bilang kalau auf itu katanya ya untuk sesuatu tempat yang dia ada di luar gitu. Misalnya kayak pasar. Nah, pasar kan biasanya ada di luar tuh misalnya. Jadi misalnya kayak ich bin auf dem Markt itu. Kalau restoran kan ada di dalam gitu, kita di dalam restorannya. Kalau pasar kan istilahnya kayak jualan biasa gitu, entah di apa di Innenstadt gitu. Innenstadt itu kayak di tengah kota gitu kan, atau misalnya dia di garden. Nah, itu kan berarti di luar gitu. Nah, ini juga sama pertanyaannya akan wo bist du. Jadi in Denmark atau auf dem Markt gitu, atau juga bisa neben gitu kan. Tuh misalnya kayak ya sits, ini S-nya kecil karena dia verben, sits neben mir gitu. Nah, ini pertanyaannya nanti juga sama kayak wo sits du atau wo sits er. Kalau misalnya du berarti di sini ganti apa personal pronomennya jadi du. Nah, karena di sini er atau laki-laki jadi wo sits er. Nah, neben mir, nah ini adalah datif gitu. Oke. Nah, di sini aku ganti jadi warna merah. Genau. Nah, yang selanjutnya ada entlang. Jadi misal contoh kayak entlang des Flusses. Nah, Flusses ini artinya sungai gitu. Jadi sepanjang sungai gitu kan. Kayak di bantarannya lah misalnya gitu. Gibt es viele Häuser gitu. Jadi di sepanjang sungai ada banyak rumah-rumah. Nah, ini kita ganti warna biru karena dia adalah termasuk ke dalam genitif. Jadi di sini entlang des Flusses gibt es viele Häuser gitu. Oke? So, jadi ini yang dimana dia preposisionen lokale bertemu dengan datif, yaitu di mana. Nah, kalian bisa pause dulu, terus coba kalian buat kalimatnya dan kalian coba di apa tulis di kolom komentar. Oke? Oke, nah yang selanjutnya adalah wohin. Nah, wohin itu artinya kemana. Jadi sebenarnya yang apa tadi preposisi yang dipakai sama datif itu juga sebenarnya bisa digunakan oleh akusatif. Karena bedanya kalau misalnya datif itu ketika kita tidak sedang ada di jalan. Jadi kalau misalnya kita lagi ada di jalan, pastinya kita pakainya adalah akusatif. Nah, maka nih, misalnya nih, aku, nah coba ya, misal kayak ich gehe in das Restaurant. Nah, ini dia ich gehe in das Restaurant. Maka dia adalah akusatif.
akusatif. Artinya saya pergi ke restoran karena dia sedang dalam perjalanan gitu. Dan pertanyaannya nanti kalau misalnya kita bikin pertanyaan maka wohin gets du tuh. Wohin gets du itu. Oke. Nah, terus kalau yang neben, nah ini juga bisa sama dipakai sama akusatif. Misalnya kita lagi pindahan, terus teman kita bantuin, terus dia nanya, ini nanti mejanya taruh kemana? Nah, berarti kita akan jawab, oh, der Tisch, karena Tisch artinya meja, leg, neben, den, Schrank. Nah, artinya mejanya diletakkan di sebelah lemari. Gitu. Jadi di sini pakainya adalah akusatif. Neben den Schrank. Nah, di sini nanti kita akan bertanyanya yaitu wohin legt der Tisch gitu. Jadi kemana naro mejanya gitu. Jadi wohin legt der Tisch. Nah sebenarnya juga nanti hampir mirip-mirip sama datif. Jadi legen itu artinya ketemu dengan akusatif yang berarti kayak terletak atau diletakkan. Nah kalau liegen itu baru nanti adalah datif. Nah jadi wo liegt der Tisch gitu. Jadi eh, apa kayak tadi di mana naro mejanya gitu. Nah, di sini coba kalian bikin kalimatnya. Nah, nanti coba aku cek jadi kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah woher. Woher artinya dari mana. Nah, sebenarnya woher itu cuma ada dua. Nanti jawabnya antara aus atau von gitu. Nah, ini dua-duanya bertemu dengan datif gitu. Makanya kalau ditanyakan kayak woher kommst du? Berarti kan ich komme aus Indonesien. Tuh. Jadi di sini ich komme aus Indonesien. Tuh. Atau misalnya aus apa? Aus Misalnya aus der Schweiz. Tuh, tuh Schweiz. Jadi Schweiz artinya Swiss gitu. Nah, jadi beberapa negara itu dalam bahasa Jerman dia ada artikelnya. Jadi kalau misalnya kalian kayak kok dia aus der Schweiz, kenapa Indonesia cuman Indonesia aja gitu. Memang dari sananya gitu. Misalnya kayak yang ada artikelnya itu ada di Schweiz, terus di Nederlanda, di USA, terus ada di Turki dan masih banyak lagi. Tapi nggak semua negara gitu. Indonesia termasuk yang tidak ada artikelnya. Nah, yang selanjutnya adalah font. Nah, di sini kan aus dia bertemunya dengan datif gitu. Kayak aku tandain warna merah nih. Terus ini juga. Nah, ini bertanyanya, mungkin kalian juga udah sering dengar ya gitu. Kalau misalnya kita percakapan gitu, pasti kalau perkenalannya akan ditanya, woher kommst du? Gitu. Atau nanti dia akan, kalau orang Jerman juga akan bertanyanya, wo kommst du her? Nah, ini artinya sama. Artinya kamu berasal dari mana? Itu. Jadi, woher kommst du atau wo kommst du her? Gitu. Nah, kalau yang aus berarti dari negara atau kamu baru keluar dari sebuah gedung gitu. Misalnya kayak, oh saya habis dari rumah sakit gitu. Nah, ini bisa juga ich komme aus dem Krankenhaus. Gitu. Ich komme aus dem Krankenhaus.
Itu. Jadi saya habis dari rumah sakit. Itu. Atau saya baru saja dari rumah sakit. Karena kan rumah sakit itu gedung ya. Jadi kalian baru keluar dari rumah sakit. Misalnya mau habis menjenguk kah atau kalian sendiri yang sakit kah gitu. Nah, yang selanjutnya ada phone. Nah, phone ini juga artinya dari kalau yang tadi aus itu dari sebuah negara, dari sebuah gedung misalnya. Nah, tapi kalau yang phone ini dia dari sebuah kegiatan atau dari kalian bertemu sama orang gitu, abis ketemu sama orang gitu. Jadi kita pakainya adalah phone tuh. Misalnya kayak oh, wir misalnya wir kommen gerade von, misalnya apa? Von dem fitness misalnya, itu kan. Ada von dem yoga bisa juga. Nah, kayak kita baru aja selesai yoga gitu, atau kita baru aja dari fitness gitu. Kita baru aja dari fitness. Jadi kan fitness kan kegiatan. Makanya dia pakainya adalah von. Artinya sama, yaitu dari. Bertanyanya juga akan sama, yaitu woher kommst du? Gitu. Kamu habis dari mana? Ya, wir kommen gerade von unserem Chef. Nah, chef itu artinya bos. Jadi chef di sini bukan juru masak ya, tapi dia adalah bos gitu. Nah, ini dia pakainya datif. Nah, jadi ini dia pakainya datif dan si woher ini hanya misalnya woher kommst du? Ich komme aus Indonesien, aus der Schweiz, atau misalnya oh ich komme von meinem Chef. Itu juga bisa juga. Itu kayak kita baru aja, kalau wir kan artinya kita. Kita baru aja dari tempat bos gitu. Misalnya habis meeting kah di di ruangannya kah atau gimana. Nah, itu pakainya von. Nah, itu tadi yang woher. Coba kita pause dulu, baru nanti kalian tulis kalimatnya di kolom komentar. Nanti aku akan coba untuk cek. Oke? Oke, nah itu tadi dia pembahasan dari prepositionen yang dimana temanya adalah lokale. Jadi lokale itu artinya tempat. Karena preposition tuh nanti banyak banget, ada lokale, modal, kausal, dan sebagainya. Jadi kita bahas dulu yang lokale. Jadi kalau misalnya kalian nanti masih punya pertanyaan atau ada request yang lainnya, kalian boleh komen aja di kolom komentar, atau kalian bisa nih DM ke Instagram ataupun bisa ke WhatsAppku gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau belajar bahasa Jerman lebih intensif atau kalian mau konsultasi bagaimana sih gitu untuk bisa ke Jerman, program apa aja yang bisa kalian ikuti dan bagaimana step by stepnya, nah itu kalian bisa langsung komen atau kalian bisa DM Instagram ataupun bisa ke WhatsAppku. Oke, so sampai sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.